Silakan Pak Jamal untuk mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Guru kita yaitu Bapak Ustaz Muhammad Yusuf, yang kami hormati Ketua DKM Citra Berkah Bapak Habib Ali Al-Hadi, yang kami hormati para jamaah semuanya yang sama-sama hadir dalam pengajian ini. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas lipat rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama menambah itikaf kita di Masjid Al-Barakah sekaligus menuntut ilmu sampai menunggu datangnya waktu salat Isya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang terpidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Jamaah rahmatullah, sebelumnya kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama bersalawat. Mudah-mudahan kita nanti di akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkili Terima kasih dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz kami yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabaraka bi dzikri wa ta'ala bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu ila Musa alaihi salam, ya Musa ashkurni haqqa syukri. Qala Musa ya Rabbi man yaqdiru ala dzalika. Qala ya Musa idza ra'aita ni'matan minni
wajitani fa'alallahi takun isnadan nas walau bima qasamallahu laka takun adnan nas. Sadaqallahu nabi wa sadaqa rasulul habibul karim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran mubarakan. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma anfa'na al-balaa wal wabaa wal ghalaa wal fahsyaa wal munkar wal baghi ma la yashi'uhu ghayruk. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al awladana awladan shalihan wa ja'al dhurriyyatana dhurriyyatan thayyibah 'aliman bi kitabika wa 'amalan bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Sayyidina kiram pengatur acara alladzi lam yujalismu ba'da biduni hayati. Yang saya hormati yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhi wa syekhina kiram ketua Dewan Ta'mir Masjid Jami'al Barokah alladzi lam yujalismu takriman wa takriman ba'da biduni hayati, serta semua jajarannya yang semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh disepuh diberikan kesehatan, semoga sisa umur kita menjadi sisa umur yang bermanfaat, yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para nabi tabi'in dari naskah umatnya yang mudah-mudahan dipilih, termasuk dipilih menjadi umat yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sama tahu bahwa banyak saudara kita yang sedang mendapatkan ujian, musibah dan lain sebagainya. Adapun kita yang ada di Cibitung khususnya, dengan takdir dari Allah tidak kurang apapun. Paling beda sedikit dingin, paling bedanya curah hujannya semakin lebih banyak. Tapi alhamdulillah kita dijauhkan dari bencana alam. Maka oleh karena itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melatih diri kita untuk bisa tawadhu, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Ya. dan juga semoga kita bisa menjauhi atau menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan syukur nikmat. Jadi syukur nikmat itu tidak cukup dengan ucapan hamdalah, tapi qaulan wa fi'lan pun harus sesuai dengan ucapan hamdalah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tidak ada salahnya kembali kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang wafat. Mudah-mudahan
seperti yang disampaikan guru kita, bagian daripada nasihat yang memang hidup itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Kesimpulannya dua itu, tapi kadang-kadang dari dua hal itu kemudian kita tidak mampu menguraikannya. Maka para ahli ulama dengan rasa kasih sayangnya terhadap umat di akhir zaman, kalau dulu tuh orang ketemu ulama ngikut aja sudah sore, ngikuti doang tanpa tahu dalil itu sudah sore. Kenapa? Karena ulama-ulama dahulu itu kadar keimanan, kadar keyakinan, kadar tauhid, amaliyahnya itu luar biasa. Beda dengan ulama yang sekarang. Bukan berarti bermaksud merendahkan, tapi memang kultur itu dari zaman ke zaman akan semakin baik pada hakikatnya, tapi semakin buruk atau menurun. Maka oleh karena itu kita juga sama tahu bagaimana geralnya seorang Gus gara-gara cara dakwahnya yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi pelajaran untuk siapapun, untuk orang yang paham, untuk orang yang tidak paham, untuk orang alim, untuk orang awam. Karena pada dasarnya baginda Nabi itu bukan ahli orasi, bukan berarti tidak mampu. Karena kalau kita lihat sirah Nabawiyah itu, dakwahnya Nabi itu untuk tutup pintu, datangi kelompok-kelompok, itu dakwahnya baginda Nabi. Kami ini kami akbar, tapi kalau ada kami akbarnya, nah, jadi jangan dikira kami akbar kemudian bid'ah. Kami akbar terakhir baginda Nabi itu saat haji wada. Nah itu kami akbarnya. Dalam arti apa? Biasanya kalau kumpul bareng, kumpul ngopi bareng lah, kemudian ngobrol ringan. Karena yang hadir baginda Nabi nggak mungkin ngobrolin yang aneh-aneh. Pasti mengobrolkan seputar wahyunya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah dan lain sebagainya. Maka kemudian kumpulannya itu kumpulan yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kajian di baginda Nabi itu sahabat tidak pernah jauh. Mereka merapat dekat dengan baginda Nabi. Beda dengan pengajian akhir zaman. Jadi ustaz dari mana, mustamina di rumah. Jadi jauh-jauh ya. Padahal dia memang terkenal gitu misalkan ya. Ya dari rumah juga terdengar, orang kadang-kadang lebih terdengar gitu. Nah, beda. Maka kualitasnya itu tadi tidak semakin hebat tapi semakin rendah. Maka yang zaman itu kita tidak cukup hanya mengikuti, tapi kita harus mau taklim, harus tahu apa kajiannya, apa dalilnya, dari mana pengambilan hukumnya dan lain sebagainya. Maka lebih berat kita di akhir zaman ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bicara tentang dunia seperti kita tahu dengan adanya berbagai musibah, maka kemudian dunia itu bisa dipastikan sementara. Kita bisa lihat banjir bandang di Sukabumi, banjir bandang di Cianjur Selatan, rumah mewah, mobil mewah dengan mudah dibawa hanyut oleh banjir. Mudah sekali. Padahal orang untuk membangun rumah mewah itu butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar, butuh pengorbanan yang masya Allah, termasuk juga punya kendaraan. Tapi Allah dengan mudahnya apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicicil, apa yang sudah segala macam dilakukan, dengan mudahnya kemudian dihilangkan begitu saja. Maka itulah dunia itu fana, dunia itu sementara, besok lusa kita akan dunia ini juga akan hancur. Maka kita bagian daripada orang yang hidup di dunia, mesti memahami itu. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makalah ke-27 menyampaikan an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Addi maqtaradallahu 'alaika takuni ibadat nas. Penuhi apa yang dipartukan oleh Allah kepadamu dengan sempurna, maka engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Jadi abdi, orang yang banyak ibadahnya, ya, tidak usah neko-neko, cukup kita melakukan apa yang dipartukan oleh Allah dan istiqomah. Mana diantaranya? Yang jelas salat lima waktu. Tidak ada tawar menawar. Ya, enggak salat lima waktu, salatnya cuma seminggu sekali, Jumatan doang. Ada cerita. Seminggu sekali juga masih berat, setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak ada tawar menawar. Apa yang sudah dipartukan oleh Allah lakukan, maka kita akan dicap sebagai manusia yang ahli ibadah. Insyaallah. Datang Ramadan, puasa dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Jangan tanggal pertama puasa, tengah-tengah bolong, puasa lagi nanti di akhir. Ya, apalagi kalau pura-pura puasa di rumah puasa, saat keluar buka, baru lagi di rumah puasa. Ya, lebih parah daripada anak kecil. Jadi penuhi apa yang sudah, laksanakan apa yang sudah dipandukan oleh Allah, maka kau akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Ayat tasiru aksara nasi ibadah. Wajtani ma'amallahi takodis hadanas. Hindari, jauhi perkara yang diharapkan oleh Allah, maka kau akan menjadi manusia paling zuhud. Paling zuhud. Zuhud ini bapak-bapak yang Allah sekarang ini memang mesti dikedepankan. Bukan berarti tidak butuh dunia, bukan berarti tidak mencari dunia. Dia berikhtiar mencari dunia untuk bisa beribadah kepada Allah. Intinya itu, untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah itu dihindari. Contoh, dalam mencari hartanya dia hindari perkara yang diharapkan, entah itu rokok, entah itu korupsi, entah itu uang sabun, uang pokok dan lain sebagainya. Tapi kita ini masih banyak yang ada kebingungannya. Oh, kalau nggak dikasih uang ya nggak jalan, berkas itu nggak selesai. Ya kalau nggak dikasih uang pelicin ya kapan sampainya, dan seterusnya. Masya Allah. Dan ini sangat luar biasa. Ya, memang perlu perubahan yang Masya Allah. Karena bukan hanya di zaman kita, Pak. Dari zaman dulu juga memang itu sudah terjadi. Apalagi yang diharapkan oleh Allah, ada perkara yang haram ringan, ada haram sedang, haram berat. Ya, yang mohon maaf, kadang-kadang kita ngobrol, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah obrolan nggak terasa kita ngomongin tetangga kita. Itu juga kan sebetulnya perkara yang diharamkan. Dan itu sudah diwanti-wanti, sama saja dengan memakan daging saudara kita. Walauzubillahi, maka kemudian yang repot itu kalau banyak bicara. Banyak bicara ini kan harus bertanggung jawab kan. Lebih baik banyak diam, lebih banyak diam. Tapi bukan diam kemudian cuek dari segala masalah yang terjadi. Nah, jadi ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita diam. Perkara yang diharapkan Allah sudah jelas dalam ini. Ada secara dahiyah seperti daging babi, daging anjing, kemudian khamar, ya, atau perkara yang didapatkan dengan cara yang haram, itu sudah jelas-jelas diharamkan. Ada secara sifat. Iya, buah mangga itu hukumnya halal, tapi ngambil dari pohon tetangga tanpa izin. Nah, jadi proses mendapatkannya itulah yang kemudian dikategorikan haram. Sama pakai sendal itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian pulang dari masjid ternyata jadi sendalnya jadi lebih mahal, lebih bagus, lebih baru, padahal datang ke masjid mau sendal itu beri dia untuk warna beda, itu misalkan. Nah, ini kan yang jadi masalah. Sendalnya tidak bisa disalahin.
kita termasuk orang zuhud. Di akhir zaman sulit Pak. Mata kita tiap hari pasti melihat perkara yang diharapkan. Apalagi di lingkungan kita, tidak sedikit wanita yang tidak menutup aurat terlihat oleh kita. Telinga kita juga kadang-kadang, masya Allah, masih mendengarkan hal-hal yang membuat lupa akan akhirat. Jadi resep pada lagu, resep pada musik, apalagi musik cadas dan sebagainya. Masya Allah. Mulut, telinga, hidung, kaki, tangan, nah itu banyak yang dalam. Maka masya Allah di kita ini ada yang besar-besar kecil itu, maka dihilangkan. Setiap hari kita hancurkan dengan cara berwudu. Maka semua anggota tubuh kita semua anggota wudu, bagian dari tubuh kita itu, ya rata-rata itulah yang melakukan dosa. Itulah yang melakukan dosa. Mulut, kumur-kumur, hidung misalkan yang dimasukkan air. Kemudian wajah, di situ ada mata, maka kemudian dibasuh. Kedua tangan sampai siku tangan. Kemudian kadang-kadang punya pikiran-pikiran kotor mengenai, maka kemudian mengusap sebagian kepala. Telinga meskipun sunnah itu juga kemudian dibersihkan. Kaki yang kadang-kadang melangkah ke tempat yang Allah tidak ridho, maka kemudian itu juga dibasuh. Nah ini kalau kita mau lihat bagaimana Islam itu mengajarkan kita, di samping kebersihan secara jasmani juga dengan wudu itu dosa-dosa kecil akan Allah ampuni. Maka dia akan sampai kepada tingkatan zuhud. Zuhud apa? Tasiru akbar nasi bughdan lid dunya wa iqraban anha. Dia akan menjadi manusia hebat, ya, benci terhadap dunia dan berpaling daripada dunia. Bencinya itu bukan benci kemudian meninggalkan. Ada kasus di mana karena didoktrin bahwa dunia itu hina, dunia jifatun atau buhakilah berkaitan. Dunia itu ibarat bangkai dan para pencari dunia seperti anjing. Maka sampai dia berhenti kerjanya, dia tidak mau usaha yang dia lakukan, hanya tok ibadah. Akhirnya istri dan anaknya kelaparan. Konsep Islam itu tidak begitu, ya, tidak begitu. Malah konsep Islam itu seimbang, sehingga doa yang paling hebat itu kan doa satu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan, jadi kumpulan doa, sekian banyak doa yang dipanjatkan itu kalau disaring, intisari itu bahasa punya kita ingin senang di dunia, ingin senang di akhirat, dan dijauhkan dari sisaan neraka. Dan itu, nah, kemudian dunia dia cari, dia peroleh dengan cara yang halal, dia gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Maka tidak sedikit orang kaya lebih dulu masuk surga dibanding orang miskin. Iya. Jadi memang ada orang miskin yang lebih dulu masuk surga. Seperti riwayat manusia yang paling akhir masuk surga itu dari kalangan para nabi adalah Nabi Sulaiman, karena hartanya banyak. Itu paling akhir itu, ya, paling akhir itu Nabi Sulaiman. Kalau di dunia dihisapnya lama, saking banyaknya, hampir seluruh dunia atau setengah dunia itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman dengan kerajaannya. Tapi tidak sedikit kemudian dari umat baginda Nabi ini orang kaya lebih dulu masuk surga. Bagaimana dengan kekayaannya? Ternyata dia bisa ibadah haji. Orang miskin tidak ada kewajiban ibadah haji kecuali betul-betul nasi. Itu juga diberangkatkan. Ada yang ngasih ongkos. Yang ngasih ongkos ya kan orang kaya juga. Kan gitu ya. Kemudian orang kaya itu wajib zakat, orang miskin nggak wajib zakat. Nah itu ada amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang miskin, tapi bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Maka orang kaya itu harus betul-betul menggunakan kekayaannya di jalan Allah.
sampai ditinggalinnya. Padahal zakat itu lebih rendah hitungannya dibanding pajak yang di negara terakhir itu 12%. 12%. Zakat 2,5%, yang 4 itu, yang 2 10%. Nah, yang 2 10% itu kan bukan orang sembarangan. Yang pertama yang 10% zakat itu kalau kita nemu harta karun, ya berarti zakatnya 10%. Karena kan kita tidak usaha apapun, cuma kebetulan nemu harta karun. Yang kedua, ya adalah barang tambang. Makanya barang tambang itu jadi komoditas korupsi karena saking kayanya Indonesia gitu diperebutkan bagaimana caranya bagi jatah dan seterusnya. Karena kita ini negara yang luar biasa. Timur Tengah saja, Arab Saudi saja, dia menjadi negara kaya raya hanya bermodalkan minyak bumi. Indonesia minyak buminya ada, timahnya ada, tembaganya ada, ya emasnya ada. Tapi ternyata orang Papua sendiri kan sampai nggak bisa beli baju, kan gitunya mungkin termasuk kitanya yang perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidani perkara yang diharamkan Allah maka akan menjadi orang yang paling subur. Warqa bima qasamallahu laka min rizqi takun aghnan nas. Mau menerima apa yang dibagikan oleh Allah berupa rezeki, maka akan menjadi manusia paling kaya. Jadi orang kaya itu bukan yang uangnya banyak, rupiahnya banyak, dolarnya banyak, bukan yang emasnya batangan dan lain sebagainya, bukan rumahnya mewah, bukan kendaraannya mahal, bukan. Orang-orang yang begitu banyak yang stres. Kadang-kadang makannya saja ditimbang, pakai gram, ya, dan waktunya juga diatur. Kita nih Pak, meskipun anggaplah kurang mampu gitu, tapi makan kita saat dapat berkat jam 9 ya, masih mau makan ya makan aja, nggak ada larangan. Tapi orang kaya nggak mungkin itu makan selepas jam 8 ke atas, karena betul-betul secara kondisi kesehatannya jadi akan seimbang sebenarnya. Dan orang kaya itu meskipun kaya makannya sedikit, tapi orang miskin makanya banyak dan tidak ada pantangan gitu ya. Kalau kita mau jujur-jujuran Pak, kadang-kadang orang yang nggak punya anaknya lebih banyak dibanding orang yang punya. Orang kaya itu rata-rata anaknya 1 atau 2, tapi orang miskin. Saya tuh punya teman luar biasa, tunggi kata orang Sunda, 1 tahun hiji, gitu, 1 tahun hiji, masya Allah. Bukan mesti begitu juga, karena semuanya memang harus diatur. Tapi setidaknya, ayo di sisi mana kita, maka kemudian kita bersyukur. Ya, tidak usah mengharapkan kejadian yang dimiliki orang-orang lain. Ya, sekeras apapun keinginan kita untuk memiliki harta orang lain, ya susah bagian bukan bagian kita. Maka kalau apa yang kemudian kita miliki sekarang kita bersyukur kepada Allah, kita ridho atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah, maka kita sesungguhnya orang yang paling kaya. Karena kaya itu kan bukan kaya harta, kaya dunia, tapi bagaimana kemudian dada ini bebas, ya, dada ini plong, hati itu juga nggak munek-munek. Itulah orang kaya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada saatnya kalau pulang salat subuh tanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk sarapan pagi ini? Kata istrinya nggak ada ya Rasulullah. Fa'idha tasumu, maka kalau demikian aku puasa. Besok-besoknya baginda Nabi tanya lagi, apakah ada makanan untuk dimakan pagi hari ini wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, ada ya Rasulullah. Maka kalau begitu aku nggak puasa. Itu baginda Nabi, ya, yang sudah dijamin masuk surganya, dimaksud pula oleh Allah, dikawal oleh malaikat Jibril. Kurang ada yang tahu artinya. Maka insya Allah, jadi kekayaan bagi orang yang diberikan amanah
utamakan atau hormati, muliakan olehmu orang yang kau inginkan, siapa saja. Hormati, muliakan, layani dan lain sebagainya. Fa'anta amiru, maka kau akan menjadi tuannya. Ini luar biasa, Pak. Jadi siapapun yang biasa berhubungan baik dengan kita, kemudian dia merasa nyaman, apa yang kita miliki kita sering berbagi, ya, maka orang tersebut akan menganggap kita sebagai amil, sebagai pemimpinnya. Beda dengan cuma pelit. Itu orang dermawan itu, orang dermawan kenapa dekat dengan surga? Orang dermawan kenapa dekat dengan surga? Karena dekat dengan manusia. Manusia itu senang sama orang yang dermawan. Maka nurut aja tuh. Ya, nurut kalau disuruh sama orang yang biasa ngasih, biasa memuliakannya dan lain sebagainya. Karena kata saya tadi, ya muliakan seseorang, orang yang kau inginkan, maka kau akan menjadi tuannya. Ayatin ahsan ila syahsi bil aqai wasirta amiran. Jadi kalau kita sering memberi, nah insya Allah, ya, makanya itu dipakai Pak kalau lagi pilkades, pilkada dan pil-pil yang lain, itu serangan pajak, lewat bansos dan lain sebagainya. Nah itu menjawab penyalahgunaan dan namanya hati. Wasaman syita anta asiru, hanya minta olehmu, ya, orang yang kau kehendaki, anta asiru, maka kau akan menjadi kawanannya. Jadi kalau kita sering meminta, sering pinjam, ya, dikit-dikit minta tolong, maka kita akan menjadi kawanannya. Mau tidak mau nanti kalau disuruh sama orang yang kita minta pinjam, orang sudah berbaik-baik dengan kita, itu berdoa itu dulu. Maka hati-hati, masya Allah. Dan ini sesuai dengan hadis yang berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man ahabba syai'an fa huwa asir. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi kawanannya. Orang yang mengejar-ngejar jabatan, maka kemudian dia akan menjadi budak jabatan. Orang yang mengejar-ngejar harta, maka dia akan menjadi budak harta. Orang yang mengejar dunia, maka dia akan menjadi budak dunia. Orang yang mengejar Allah, maka bahasanya bukan budak lagi, tapi abdun, hamba Allah. Beda, ya, beda. Insya Allah. Maka hadirin rahimahullah, tergantung kita nih, ya. Konsep Islam itu kan ada haqqun minallah, ada haqqun minan nas. Pada kenyataannya itu seimbang. Bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui syariat agama, bagaimana kemudian kita juga berbuat baik dengan sesama manusia yang tidak ada sekatan, baik itu suku, ras, agama dan lain sebagainya. Kalau nilai-nilai kemanusiaan, ya, tapi kalau sudah nilai akidah, kalau isinya akidah, keyakinan, maka kita harus tegas. Hadirin rahimahumullah. Wastabna aman syita fa'innaka nadhirun. Dan harus tampil gagah, ya. Aman syita dari orang yang kau inginkan. Ada orang yang misalkan sombong, maka harus tampil gagah. Kenapa? Fa'innaka nadhirun, maka kau akan dilihat olehnya, kau akan dilihat. Maka kemudian ada hadis baginda Nabi yang mengatakan orang sombong itu mesti disombongi lagi. Jadi kesombongan itu dibalas dengan kesombongan. Bahwa betul, maka kesombongan yang diberikan itu bagian daripada sedekah. Maksudnya apa? Ya, juga kemudian karena sombong itu tidak Allah. Sombong itu selendangnya Allah. Sombong itu izzahnya Allah, kemuliaannya Allah. Tapi kita sebagai manusia, saya tidak di sana. Dulu waktu saya di pesantren itu, saya biasa betulin sungai, yang sungai itu alirannya sampai ke Gunung Halang. Satu saat pakai pangsi hitam, kayak pengemis, yang kalau zaman sekarang kayak pengemis.
pulang akhirnya beli di tempat yang lain di warteg. Padahal biasa langganan ke pondok, karena pondok ini juga menggunakan aliran air. Maka kemudian besoknya beliau dandan rapi, pakai sarung biades, pakai pakaian diari, pakai jas dan lain sebagainya. Kemudian coba dulu kebetulan mobil over itu kan agak luar biasa. Nah, ngajak putranya Haji ke rumah makan pondok. Saat sampai ke halamannya tiba-tiba yang nyebut manajernya. Tiba-tiba yang nyebut manajernya bukan security-nya. Maka kemudian setelah disebut karena manajernya memang sudah kenal, dipersilakan dulu. Dan kebetulan kejadian itu dilihat sama security. Nah, tapi masya Allah beliau almarhum itu tidak berkata apapun, hanya ngasih senyum sama security. Dan kemudian si security itulah yang kemudian ngobrol sama manajer bahwa kemarin itu beliau sempat mengusir kiai yang disambut sama manajernya. Inilah bapak-bapak rahimahullah bagaimana orang tua kita, guru-guru kita itu membalas sesuatu yang itu tidak secara frontal tapi lebih sakit sebetulnya, lebih kena gitu. Maka ini rahimahullah ada kalanya orang kaya diberikan kekayaan oleh Allah tapi kemudian bersifat sombong. Ada orang kaya diberikan kekayaan oleh Allah kemudian dia dermawan. Maka pilihan-pilihan itu akan kembali kepada kita. Yang repot itu udah miskin sombong. Jadi ya maksudnya Apa yang mau sombong? iya, aduh masya Allah. Berapa menit lagi? 3. Mau dikasih pertanyaan kan? Mau dikasih pertanyaan? Makolah. Masya Allah. Hikmah kayak tadi bagus tuh. Dia lanjut kayak gitu menyentuh banget. Ya, jadi saya itu banyak belajar dari PJ Suku. Makanya kalau sekarang dari PJ Suku itu luar biasa. Waktu-waktu dulunya ya, termasuk seperti Yasinnya tuh. Kebetulan kamu waktu itu calon istri pesantrennya di situ. Nah kebetulan Idul Fitri biasa kan kalau di rumah tuh banyak toples-toples di sini. Ngobrol nih sama tamu yang namanya masih muda, beliau sepuh, itu ngobrol sebentar, dia ambil toplesnya, kemudian disodorkan. Dan toplesnya itu tidak akan pernah turun kecuali diambil, ditaruh, ngobrol lagi, habis diambil toples yang kedua, disodorkan lagi. Kalau itu tidak diambil maka tidak akan turun. Kalau kita di kedatangan tamu, mohon maaf, banyak makanan di meja kita, tapi kita hanya sekedar mengatakan silakan tanpa kemudian memberikan. Maka ingat bagaimana kisahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan berpengaruh sama orang kita mesti meminta-minta. Jadi pengambilannya nanti ke sana. Karena baginda Nabi itu bukan hanya memberi begitu saja, tapi langsung disuapi. Dan cara menyuapinya pun ternyata enggak sekedar dipotong kemudian diberikan, tapi dibuat lembek dulu baru kemudian disuapi. Padahal si pengemis muda ini agamanya bukan agama Islam. Maka setelah baginda Nabi wafat, ini yang dicari-cari oleh Sayyidina Abu Bakar, apa amalan yang belum dilakukan oleh dirinya dan diamalkan oleh baginda Nabi. Maka disampaikan oleh Sayyidina Aisyah, itulah amalan yang dicari oleh Sayyidina Abu Bakar pengemis tersebut. Ternyata saat ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, pengemis itu bilang apa? Jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu membawa keburukan dan lain sebagainya. Sumpah-sumpah yang keluar dari mulut si pengemis yang tersebut. Nah, singkat cerita,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan para jamaah yang sudah sama-sama hadir dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkat kepada kita semua. Mari kita tutup dengan membaca istighfar dan doa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi